Selanjutnya hadis nomor 275. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Zubayd, dari Murrah, an Abdullah radhiyallahu anhu qala, inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allah ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib. فمن ضم بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. Dari Abdullah, maksudnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan saya sudah bilang, setiap kali kita sebut nama sahabat kita bilang radhiyallahu anhu kalau dia sendiri sahabat, tapi kalau dia sama ayahnya sahabat seperti ini, Abdullah ayahnya Umar bin Khattab, maka kita bilang radhiyallahu anhuma. Ia berkata, ini tentu karena mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang para sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Ini disebutkan dalam akhir surah Al-Fath. Dari Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, sungguhnya Allah membagi akhlak di antara kalian sebagaimana D-nya besar kata ganti Allah, membagi rezeki di antara kalian. Dan sungguhnya Allah Ta'ala memberi harta kepada orang yang dia cintai dan orang yang dia tidak cintai, maksudnya mukmin atau kafir. Dan atau serta dia Allah tidak memberi iman kecuali kepada orang yang dia cintai. Maka barang siapa kikir dengan harta untuk dia infakkan, takut musuh akan menyerangnya dan cemas malam akan menyusahkannya, maka hendaklah ia memperbanyak ucapan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, la ilaha illallah, subhanallah maha suci Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, dan Allahu akbar, Allah maha besar. Kandungan hadis ini adalah, yang pertama, dalam hadis di atas terdapat penjelasan tentang agungnya kedudukan akhlak yang mulia. Nah, nanti akan kita rincikan satu persatu insyaallah itu. Kemudian yang kedua, orang yang diuji dengan kekikiran, takut akan musuh dan tidak mendirikan sholat malam, maka hendaklah memperbanyak doa-doa yang penuh dengan berkat tadi disebutkan di atas. Baik, kita rincikan hadis ini dengan izin Allah SWT tentunya. Dikatakan oleh Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzakakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membagikan akhlak-akhlak di antara kalian. Maksudnya kalian mudah sekali untuk memiliki akhlak-akhlak yang baik. Untuk menjadi orang baik mudah. Santun, ramah, dermawan, segala macam itu mudah. Allah bagikan. Sebagaimana Allah berikan kalian rezeki. Dan rezeki ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jangan dipatok hanya duit, uang saja. Ini banyak terjadi sebenarnya di tengah-tengah masyarakat ya. Rezeki itu definisinya adalah segala sesuatu yang memenuhi atau menjadi penyebab terpenuhinya kebutuhan seorang hamba untuk roda kehidupannya di muka bumi. Itu namanya rezeki. Contoh misal rezeki depan mata kita yang selalu kita nikmati semua. Mau orang kaya, orang miskin, bisa. Oksigen yang kita hirup. Saking luasnya rezeki ini, alhamdulillah, ya, yang jarang disyukuri oleh orang, maka kita tinggal narik, keluarkan, narik, keluarkan. Kita akan tahu nilainya ini kalau kita lihat bagaimana orang sesak nafas, kemudian dia harus bayar tabung oksigen di rumah sakit. Berapa dia harus bayar? Seharian kita gratis hirup semau kita, gitu kan? Dan juga itu prosesnya luar biasa. Sudah masuk ke dalam tubuh kita, nggak campurin lagi. Bayangkan kalau Allah wajibkan kita, kalau kau hirup oksigen satu kali, yang hitungannya detik, kan? Itu kau harus urus juga di dalam tubuhmu. Alihkan ke sini, ke sini, ke sini, atur. Itu kan repotnya luar biasa, kan? Ya. Susah sekali. Belum lagi kalau ada bakterinya, sortir, buang. Kalau enggak nanti rusak tubuhmu. Kita nggak pernah tahu. Allah sudah siapin paru-paru yang menyortir, gitu ya. Saya pernah ikuti sebuah penelitian ilmiah. Paru-paru manusia itu kalau ditarik, itu luasnya seperti lapangan basket. Tapi dilipat-lipat atau terlipat sampai jadi padat sekali. Itu kalau diurai jadi tipis seperti lapangan basket besarnya. Itu untuk menyortir. Jadi kalau ada debu, ada kotoran, bakteri tersortir, nggak ngerusak tubuh kita. Kita cuma hirup, selesai. Nggak pernah tahu apa yang terjadi. Karena besarnya nikmat ini sampai orang lupa. Pernah Bapak Ibu bilang alhamdulillah saya masih bisa nafas? Mungkin kita tidak pernah ucapin itu, gitu kan? Contoh,
cahaya yang ditangkap oleh mata kita. Rezeki itu. Bapak Ibu sekarang bisa lihat saya bisa lihat Bapak Ibu ini karena ada cahaya yang ditangkap oleh mata kita kan, lalu pantulin kembali. Sekuat apapun mata kita, kalau tidak ada cahaya ini nggak bakal bisa lihat. Contoh misalnya Bapak Ibu masuk ke satu ruangan gelap gulita, biar mata kita terang, nggak pakai kacamata, nggak bisa lihat apa-apa, karena nggak ada cahayanya. Syaratnya mata ini harus tangkap cahaya, baru mantulin kembali, kan begitu. Berapa kali teman-teman kita selalu lihat tiap hari matahari terbit ini, sehingga kita bisa beraktivitas. Pernah pikir nggak itu sebuah rezeki? Itu rezeki itu. Telinga kita bisa dengar suara. Telinga yang sangat kecil, lubangnya seperti ini. Di dalamnya ada gendang kecil. Kita bisa tahu orang ngomong apa. Sehingga kita bisa tahu orang ini baik sama kita, atau mau menyampaikan yang baik, atau dia mau niat jahat. Kan dengan kuping kita bisa dengar. Hidung kita teman-teman ini luar biasa. Waktu yang bersamaan bisa membedakan mana busuk, mana wangi. Alat mana ini yang bisa seperti ini? Kita cium, oh ini wangi, oh ini busuk. Seketika kita bisa bedain itu luar biasa gitu. Lidah kita teman-teman sepotong daging, gak ada tulangnya. Ujungnya itu bisa membedakan ini asam, ini pedas, ini panas, ini dingin. Bisa tiga. Dan bisa membantu mengeluarkan suara kita dari tenggorokan ini keluar, diatur oleh lidah. Jadi dengan bagaimana dia bisa keluar. Makanya dikatakan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf itu kan titik-titiknya ada di lidah, ada di tenggorokan segala macam. Maka itu semua luar biasa. Terlalu banyak nikmat Allah yang dalam tubuh kita luar biasa gitu. Kita teman-teman kalau makan makanan, umumnya kita nggak pikir itu ya. Tapi coba renungi. Kita kalau lapar misalnya, pengen makan, kita hanya cari makanan, kita hanya mencari makanan tersebut, menikmatinya. Ya, kita cuma memilihnya dan menikmatinya. Selebihnya nggak ada lagi kita lakukan. Contoh kita lapar, mampir di satu rumah makan nasi sama daging misalnya. Kita makan, oh enak ya, selesai. Kalau masuk ukuran sepertiga ini kan garis jari kita ada nih, ukuran satu saja sepertiga ini ke tenggorokan kita. Apa andil kita setelah itu? Ada nggak tugas kita atau kita lakukan ini daging saya pilah nih, ini masuk ke otot saya, ini masuk ke tulang saya, ini. Itu subhanallah seperti saya pernah nonton sebuah karya ilmiah dirasionalkan kalau tubuh manusia itu seperti pabrik raksasa. Rumitnya luar biasa. Banyak sekali sel-sel kalau bahasa tubuh kita. Sel-sel itu seperti pegawai-pegawai. Petugas-petugas yang dengan rapi, dan ini seperti ada banyak sekali lift dalam tubuh kita ini kalau diibaratkan seperti pabrik. Itu liftnya itu luar biasa rumitnya, dan setiap detik itu bisa tabrakan kalau tidak teratur dengan rapi karena kecepatannya. Kita kalau makan, kita kalau minum, kita kalau bayangkan bersamaan ya, sambil nafas, sambil kita makan, kadang-kadang juga kita minum, itu bersamaan. Ini tubuh kita ini harus mengelola itu, mengaturnya gitu kan. Bagaimana nafas yang masuk bersamaan dengan makan bersamaan, minum bersamaan segala macam. Belum lagi pedesnya. Kenapa kita bisa rasakan oh ini pedes? Kita butuh air. Karena dalam tubuh kita itu sedang dibahasakan itu. Ini pedes nih, butuh harus air gitu loh. Ini rumitnya luar biasa gitu. Saya lihat gambarannya seperti buah pabrik yang luar biasa, liftnya rumit, oh luar biasa gitu. Padahal kita manusia teman-teman cuma milih makan. Kan? Sebenarnya sudah urusannya Allah. Yang semua yang masuk dalam tubuh kita sebanyak apapun dikelola oleh sel-sel ini yang pegawai-pegawai dalam tubuh kita yang disiapkan oleh Allah. Setelah sudah selesai semuanya, semua lift sudah ngangkat dari masing-masing komponennya, yang tidak dibutuhin dibuang. Kita cuma tahu mules, baik kamar kecil, dan tidak bisa kita tolak. Ada yang bisa tolak mulesnya? Nggak bisa, dia harus buang. Bayangkan barang yang sebusuk itu, maaf saya bahasakan, kalau tinggal di tubuh kita, hancur semua tubuh ini. Sistem itu raksasa luar biasa. Itu aja rezeki itu. Bisanya kita merasakan makanan dan akhirnya dikelola oleh tubuh kita dan akhirnya dikeluarkan dan tidak dibutuhkan. Itu rezeki yang luar biasa. Tiap hari kita alami itu. Jadi tiap hari kita rasakan. Sampai pernah ada seorang kapten kapal Amerika meninggal. Itu dia sehat, tidak ada masalah. Tapi ditemukan meninggal di WC, maaf. Ini kisah nyata. Diceklah, kenapa orang ini mati? Dia kapten kapal, harus ada penelitiannya. Teliti ternyata setelah diteliti, dia menghirup bakteri yang mematikan. Walaupun memang ajalnya datang. Dan bakteri itu ditemukan dari tinjanya dia sendiri. Dia rupanya sudah 3 hari nggak buang air. Kemudian dia buang air 3 hari kemudian karena busuknya, itu dia hirup meninggal. Ajalnya, tapi ini sebabnya.
Artinya subhanallah, barang busuk itu kalau nggak keluar luar biasa. Orang kalau kembung nggak bisa keluarin angin, sakit, nggak bisa tidur, nggak bisa segala macam. Jadi ini nikmat rezeki yang luar biasa ya. Depan mata ya. Makanya teman-teman, ini baru di tubuh kita, belum saya bicara di luar nih, belum bicara masalah tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan segala macam lah. Kita banyak sekali nikmatnya Allah. Makanya Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nah, ini semua teman-teman sekalian adalah nikmat-nikmat Allah yang harusnya patut sekali untuk disyukuri. Ya. Banyak orang tidak mensyukuri karena dia anggap nikmat itu kalau sudah punya duit saja. Ya. Nanti dia punya duit, punya mobil, oh iya baru nikmat. Ya, itu pun masih berkeluh kesah. Makanya pernah saya sampaikan, ada seorang datang kepada syekh di Saudi, dia bilang saya orang miskin syekh. Kata syekh, tidak, kau orang kaya. Dia minta bantuan di masjid. Kau orang kaya. Enggak, saya orang miskin. Enggak, kau orang kaya. Demi Allah saya orang miskin syekh. Demi Allah kau orang kaya. Syekh bilang, kok bisa syekh lebih tahu keadaan saya? Iya, mau saya hitung hartamu? Mau. Berapa jarimu? 10. Kalau satu jarimu saya ganti 1 juta real, tapi saya potong, mau nggak? Nggak mau. Kau punya 10 juta real. Satu matamu saya cungkil, bayar 1 juta real, mau nggak? Nggak mau. Kau punya 2 juta real. Terus terus orang ini, saya ini hitung telinganya, kakinya segala macam. Nggak mau. Kau ini jutaan real di tubuhmu ini. Tinggal keluar cari makan saja, hai manusia. Membangkang nikmat Allah gitu. Seakan-akan sudah luar biasa masalahnya. Saya kadang-kadang ketemu orang, sebagian orang, Ustaz, saya mau sampaikan masalah saya, baiklah. Ceritalah sama dia sampai nangis-nangis. Saya lihat ini masalahnya apa ini? Enggak ada masalah. Yang antum hadapi ini kecil sekali, lihat orang yang lebih berat masalahnya. Kadang-kadang hanya sekedar dia salah ucap, atau dia ada masalah apa, atau telat sedikit makan, udah luar biasa. Tadi saya itu telat makan, laparnya luar biasa. Kenapa memang? Kan masih bisa makan gitu kan. Jadi tidak usah terlalu besar-besarin masalah. Lebay aja. Itu yang tepat. Baiklah. Selanjutnya dikatakan, jadi sebenarnya akhlak itu semua potensi karakter yang baik Allah bagikan sebagaimana rezeki dibagi. Bayangkan kalau rezeki begitu banyak tadi saya rincikan, begitu juga akhlak. Artinya kita bisa sekali berperangai itu. Selanjutnya dikatakan wa innallaha ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib. Dan Allah pasti akan memberikan harta kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Dan ini jawaban teman-teman sekalian kenapa kalau anda berkata kok orang kafir kepada Allah, Allah kasih mobil ya, Allah kasih rumah, Allah kasih pekerjaan, gitu kan? Ya memang Allah SWT punya maha kuasa dengan itu. Allah memberikan siapapun yang dia cintai dan dia tidak cintai. Tetapi lanjutan hadis mengatakan wala yu'til imana illa man yuhib. Hanya saja Allah tidak memberikan iman kecuali orang yang dicintainya. Jadi ini perlu digarisbawahi teman-teman. Artinya iman lebih penting daripada harta. Itu lebih mahal. Kita punya iman. Dengan adanya iman, kita kalau kaya kita bisa bersyukur. Dengan adanya iman, kita kalau ada cobaan kita bersabar. Itu iman. Dan ini tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman saja. Kalau ada yang menganggap bahwasanya orang kafir dengan tidak ada imannya kepada Allah, mereka bahagia dan tidak hadapi masalah, ini keliru. Saya pernah kedatangan salah satu jemaah umrah saya di restoran waktu itu datang. Terus sudah meninggal Allah yarham. Beliau dari Lombok waktu itu datang, kemudian dia mengatakan, Ustaz saya punya masalah, saya mau jelaskan, mau tanya masalah hukum. Dia ceritalah masalah rumah tangganya, tanya hukumnya, masalah pekerjaan segala macam. Di sebelah kanan dia ada orang non muslim. Kebetulan waktu itu orang Chinese non muslim ya. Bukan kita bicara Chinese tapi kita bicara non muslim ya. Dia dengar, rupanya ini partner bisnisnya dia di Jakarta yang sering diambil barang dari orang ini. Orang ini terus dengar, dia beragama Katolik waktu itu. Dia dengar semua apa yang saya sedang jelaskan kepada orang ini. Setelah selesai semuanya, dia lihat sudah selesai, nggak ada lagi masalah yang mau ditanya. Terus dia bilang, orang ini Nasrani ini bilang, Ustaz saya juga bisa bertanya nggak? Saya bilang bisa, tapi saya jawab sesuai dengan penjelasan agama Islam. Dia bilang nggak apa-apa Ustaz, karena apa tadi yang ditanya teman saya masalahnya sama saya. Saya juga hadapi masalah yang sama, ribut juga dengan istrinya, ada masalah sama anaknya, pekerjaannya jadi masalah gitu loh. Jadi kalau kita anggap orang kafir dan hadapi masalah, salah itu. Cuma bedanya kita orang-orang yang diberikan iman ini tahu menghadapinya. Kalau nikmat kita bersyukur, kalau cobaan kita akan bersabar. Seperti itulah. Makanya dikatakan sini bahwasanya Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang dia cintai. Pernah ada orang subhanallah, waktu Nabi SAW kirim surat kepada Heraklius, Kaisar Romawi di zaman beliau SAW, kirim surat ke sana.
Terus kemudian Heraklius ini ingin memastikan benar gak Muhammad ini utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu dia utus satu orang, dicari siapa yang bisa bahasa Arab dan kuat pendiriannya dengan agama Nasrani. Itu bukan satu anak muda. Diutuslah ke Madinah, gitu kan? Ketemu dengan Nabi SAW. Diutuslah ketemu dengan Nabi SAW. Bukan ke Madinah, tapi diutus kalau tidak salah ke pasukannya Nabi waktu Nabi SAW lagi mengepung kalau nggak salah wilayah Tabuk. Kalau ingat saya, mudah-mudahan tidak salah ya. Tapi kejadian ini benar terjadi. Saya lupa juga nama anak itu, anak muda itu. Yang jelas saya sebutkan dalam kajian sirah. Intinya datang anak muda ini lalu dia bertanya ya beberapa hal yang merupakan poin yang harus ditanyakan untuk memastikan Nabi itu Rasulullah atau bukan. Nabi SAW jelaskan kepada dia, bahkan saking senangnya Nabi, karena ini utusan Raja Romawi supaya kalau dia faham Islam, dia masuk Islam, maka tentu saja otomatis akan masuk Islam juga Heraklius. Namanya Tanuh orang ini. Ya, dalam buku sirah saya sudah sebutkan, Tanuhi disebutkan. Yang jelas orang ini 3 hari bersama Nabi SAW, 3 hari Nabi dakwahi terus. Tapi subhanallah penjelasan apapun dia tidak terima. Artinya tetap saja dia kokoh dengan agamanya. Dia bilang terserah kaisar kami. Kalau kaisar kami masuk Islam, kami akan ikut masuk Islam. Padahal Nabi sudah tiap hari dakwahi dia. Lalu kata Nabi SAW pada saat dia pulang, dia tidak syahadat di tangan Nabi SAW. Sungguh Allah memberikan hidayah dan iman kepada siapa yang dia cintai. Dan lalu Nabi SAW baca ayat innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa berikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai hai Muhammad, tapi Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dia cintai. Jadi Bapak Ibu bisa hadir di majlis ilmu seperti ini, mau belajar agama, mau tutup aurat, mau jadi seorang muslim, itu rasa cintanya Allah kepada kita. Karena kalau Allah tidak suka, maka Allah tidak kasih kita keimanan. Banyak orang yang punya peluang, mungkin di komplek ini banyak yang tinggal, mungkin orang non muslim atau orang muslim pun dekat masjid, dia dengar azan, dia tahu ada pengajian, tapi subhanallah tidak tergerak karena iman tidak ada. Ya, berapa banyak orang begitu punya peluang-peluang amal saleh tidak dilakukan karena memang imannya tidak ada. Dan ini sebuah poin yang sangat mahal. Makanya sebagian ulama mengeluarkan statement mengatakan lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan iman. Ya, karena harta bisa dicari lagi, iman sudah sulit untuk diraih kalau kita memang sengaja tinggalkan. Potongan selanjutnya, ini peringatan Nabi SAW. Faman dhamma bil mali an yunfiqah. Siapa yang kikir, nggak mau keluarin hartanya, selalu kalau kotak amal lewat, infak nggak sih? Ah nggak usah. Misal, ada orang minta yayasan sosial, ah nggak usah deh nanti aja. Selalu nolak, nggak mau sedekah. Padahal saya sudah bilang tadi tidak boleh negosiasi sama syaitan. Tugas kita eksekusi. Orang minta kasih. Syaitan bisikin apapun tidak mau dengar. Tidak usah dengar. Siapa yang merasa kikir setiap mau infak nggak mau. Siapa juga wa khafal adu an yujahida, ya. Atau dia an yujahidahu, maksudnya dia takut untuk menghadapi musuh. Begitu ada komandan jihad, pergi enggak sih? Nanti kalau tangan saya kepotong, nanti kalau mata saya dicungkil, nanti kalau saya gini dan begitu, ragu. Maka ini tentu sifat munafik, enggak boleh. Orang beriman harus yakin. Tugas kita keluar. Kita tidak akan pernah kalah selama kita beriman kepada Allah SWT. Makanya Umar bin Khattab mengingatkan wasiat kepada pasukannya. Setiap kalau pergi, dia mengatakan ketahuilah, pasti musuh kalian lebih kuat, lebih banyak jumlahnya, kuantitasnya, dan lebih hebat senjatanya. Tetapi mereka maksiat kepada Allah. Sementara kalian lebih sederhana senjatanya dan lebih kurang jumlah kalian. Dan yang mengunggulkan kalian justru keimanan dan kalian tidak bermaksiat kepada Allah. Kapan kalian bermaksiat sedikit pun cukup untuk membuat mereka mengalahkan kalian karena mereka lebih banyak dari sisi jumlah dan senjata. Jadi kita masuk ke medan perang teman-teman, tidak usah khawatir kalaupun itu terjadi. Selama di jalan Allah, jalan saja. Allah menyebutkan tentang para sahabat di perang Badar pada saat mereka memanah, melempar tombak, ada yang mengayunkan pedangnya ke musuh. Apa yang Allah bilang? Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Hai Muhammad, kau dan pengikutmu ini tidak pernah membunuh orang-orang kafir itu, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan pada saat kau melempar, bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melemparkannya. Jadi biar subhanallah depan kita musuh ahli bela diri, kalau Allah mau dia mati di tangan kita, dia akan mati di tangan kita. Kuasa Allah SWT. Tidak usah khawatir soal itu. Kejar keutamaannya. Dan subhanallah orang yang mati di medan perang itu dihitung jari kata ulama. Orang yang mati syahid ini adalah orang yang betul-betul tulus, baru Allah matikan dia syahid. Karena keutamanya besar, gitu kan?
Tapi dia sudah masuk medan perang, nggak mau mati syahid, takut mati, ya sudah, Allah juga nggak kasih kepada dia. Makanya ulama mengatakan selalu pasukan-pasukan jihad dari zaman Nabi SAW, mungkin ini berlaku sampai hari kiamat, selalu orang yang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang hidup. Di perang Badar, pasukan 314 orang Nabi SAW yang mati syahid cuma 60 orang. Di perang Uhud 700 orang cuma 70 orang yang mati syahid, gitu kan. Di perang Ahzab lebih sedikit lagi, di Khandak itu terhitung jari sahabat yang terbunuh, gitu kan. Kalau tidak salah jelas-jelas mati itu adalah Sa'ad Ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, karena kena panah mati syahid setelah beberapa waktu setelah itu pun, gitu kan. Begitu juga pada saat terjadinya pembebasan kota Mekah, nggak ada yang mati, nggak ada korban dari kalangan sahabat. Di perang Tabuk mereka nggak keluar, Heraklius dan pasukannya tidak keluar melawan Nabi SAW, tidak ada korban sedikit. Di perang Mu'tah juga waktu Nabi SAW tidak ikut, tapi mengutus pasukan yang hanya mati syahid 3 orang yang mulia, ya, Zaid bin Thabit, Zaid bin Haritha, kemudian Ja'far bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Rawaha. Ini pada saat mereka mati, mayoritasnya sahabat selamat, yang mati syahid cuma sebagian kecil. Padahal mereka sudah berhadapan dengan 200.000 pasukan musuh pada saat itu. 1.000 orang pasukan Romawi, 1.000 orang dari bangsa Arab yang memang masih kufur kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Tapi sedikit yang mati. Maka orang yang masuk medan perang ini mati syahid, ini sedikit. Orang yang jadi korban itu sedikit. Tapi keutamanya sangat besar. Makanya Nabi SAW waktu ditanya, ya Rasulullah, ada enggak pahala amal yang mendekati jihad bisa kita kerjakan? Kata Nabi SAW, saya tidak temukan. Ada enggak ya Rasulullah? Ditanya 2 kali, saya tidak temukan. 3 kali saya, kata Nabi SAW, perumpamaan mujahid yang keluar seperti orang pada saat keluar dia puasa dan dia sholat malam sampai dia kembali. Oleh sebulan di medan perang, ya sebulan itu seperti siang harinya puasa, malamnya sholat malam sampai dia kembali. Keutamanya sangat besar gitu. Nah, kalau sampai muncul perasaan-perasaan takut menghadapi musuh, juga wahabal laili ayyuka bidah, maksudnya dia takut malam, kalau dia tiba malam hari, ketakutan-ketakutan, was-was, diganggu oleh syaitan, akhirnya tidak mau sholat malam, ya, tidak mau beribadah, baca Quran, takut kalau sendirian segala macam, maka falyukthir, ini garis bawahi perintahnya, perbanyak, bukan sekali 2 kali, perbanyak, min qaul, dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, subhanallah maha suci Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. Ada riwayat lain yang menjelaskan masalah zikir yang mulia 4 kalimat ini adalah ini 4 zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan, dan tidak masalah bagimu memulai dari mana saja. Artinya boleh kita bilang kayak kalimat ini, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, atau kita mulai dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa kita bolak-balikkan. Intinya dari 4 kalimat ini tidak harus berurut, sebagaimana hadis lain menjelaskan masalah itu. Tapi kalimat ini sangat mulia. Makanya baginda Nabi SAW juga mengatakan, aku mengucapkan kalimat ini sekali saja lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Ini kalimat sederhana teman-teman. Saya pernah bahasakan, jadikan sebagai zikrullah. Kapan merasa lemah iman, kapan merasa malas ibadah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Itu kita tadi ikuti di sini, la ilaha illallah, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita zikir dan ucapkan sampai Allah SWT bukakan dan lapangkan hati kita. Allahu a'lam. Mohon maaf karena saya kepikiran sudah hampir jam 11 ini. Harus ke masjid yang lain juga. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat darinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang selalu dikejar dan diusahakan oleh orang-orang yang beriman, karena dia sangat yakin dengan kalimat ini segala kebutuhannya akan dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah. Allah telah menjadikan kalimat alhamdulillah sebagai kalimat terima kasih kepadanya, dan terima kasih atau bersyukur ini penyebab utama segala kebutuhan akan dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah. Allah berfirman kekal dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena juga ingin mengejar apa yang telah Allah janjikan dan Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, dan 1 kali salam hormat akan dibalas dengan 10 kali rahmat dari Allah, dan rahmat Allah sangat luas, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan.
Melanjutkan pada buku kita Adab Mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan kita akan masuk ke bab 136, masalah kedermawanan jiwa. Setelah sebelumnya sudah panjang lebar kita menjelaskan bab tentang akhlak yang mulia. Hadis pertama dalam bab ini, hadis nomor 276. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Yahya bin Bukair mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Al-Qa'qa'ah, dari Abu Salih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ginan nafs. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kekayaan bukanlah tolok ukurnya dari banyaknya harta, melainkan kekayaan itu adalah kayanya jiwa. Ada penjelasan kata di situ, makna arad yang Nabi SAW gunakan dalam hadis adalah perhiasan dunia. Maksudnya masuk semuanya, rumah, pakaian, tunggangan, harta simpanan, emas, perak. Masuk dalam satu rangkuman kalimat dalam bahasa Arab atau satu kata, yaitu arad. Sementara makna kalimat ginan nafs, hati tidak mengamati apa yang ada di tangan manusia atau kekayaan jiwa. Kandungan hadis ini yang pertama, kekayaan hakiki yang terpuji adalah kekayaan jiwa, yaitu merasa puas dan sedikit hasrat padanya, bukan banyaknya harta dan hasrat menambahnya. Yang kedua, kekayaan jiwa diperoleh dengan kekayaan hati, yaitu seseorang hanya membutuhkan Robnya dalam setiap urusan, ridho terhadap segala ketentuannya, n-nya besar kata ganti Allah, mensyukuri nikmat yang ia peroleh dan meminta pertolongan kepadanya, n-nya juga besar kata ganti Allah, untuk menghilangkan segala kesulitan yang ia alami. Kita masuk sekarang ke syarah hadis seperti biasa. Kalau ada yang bertanya, apakah Islam menyuruh saya menjadi orang kaya? Maka jawabannya iya. Karena memang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini, hampir seluruh lini kegiatan ibadah ada hubungannya dengan harta. Seperti misal salat 5 waktu. Kita butuh minimal perangkat salat itu sendiri, ya pakaian, ya sejadah. Kita butuh tempat seperti masjid misalnya, karena motivasi dalam agama sholat di masjid lebih besar daripada sholat di rumah. Bagi laki-laki diutamakan, bagi perempuan juga diperintahkan untuk ke masjid, karena Nabi SAW menekankan kaum laki-laki untuk pergi ke masjid kecuali punya udzur syar'i atau ada halangan atau memang dia tidak sempat, ya, karena memang terhalang dalam arti kata ketiduran karena udzur-udzur syar'inya, karena mules, sakit perut, karena sakit, atau karena memang tidak mendengarkan azan atau jauh dari masjid dan seterusnya. Tapi bagi wanita juga diperintahkan, kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahin masajid. Jangan pernah kalian melarang hamba-hamba Allah wanita untuk mendatangi masjid. Dan kita tahu aktivitas masjid sangat banyak. Selain sholat 5 waktu, juga di zaman Nabi SAW digunakan untuk menjamu tamu yang datang, tamu-tamu negara. Juga termasuk Nabi SAW menerima anak-anak bayi yang baru lahir kemudian ditahnik, ya. Kemudian juga digunakan untuk menyusun pasukan dan sekian banyak fungsi masjid. Jadi bukan hanya sholat 5 waktu. Nah sekarang untuk punya masjid kita butuh harta, nggak mungkin tidak. Kita sekarang misalnya di sini sholat di masjid ini, maka kalau azan misalnya sebentar duhur, kita sholat semuanya. Kita dapat pahala masing-masing. Imam juga dapat pahala karena mengimami makmumnya. Muadzin mendapatkan pahala semuanya karena dia yang panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo menuju sholat, ayo menuju kepada kemenangan.
Tetapi ada orang yang mungkin tidak hadir di sini, tetapi dia dapat pahala kita semua, yaitu orang yang membangun masjid ini. Dan itu karena harta, gitu kan? Contoh saja. Kita tahu dalam rukun Islam ada dua yang sangat berhubungan dengan harta, yaitu zakat hanya bisa didapatkan bagi orang yang mampu punya harta, yang harta itu dia atau berada padanya, atau kita bahasakan dia pertahankan selama setahun, masa haul. Baik dia investasikan, baik dia simpan, berarti kan dia punya harta selama setahun itu, baru kena syarat pertama zakat. Dan ada kadar minimal 85 gram emas. Berarti bagi yang tidak punya harta tidak masuk dalam mendapatkan pahala zakat. Kemudian juga haji yang kedua, bagi yang mampu. Makna mampu, mampu secara finansial, harta, dan mampu juga secara fisik. Begitu juga dengan menuntut ilmu misalnya. Imam Syafi'i rahimahullah mengucapkan kalimat yang perlu direnungi oleh semua para penuntut ilmu. Beliau mengatakan tidak akan pernah bisa bertemu antara ilmu yang banyak, menjadi tokoh ulama yang bisa didengar ilmunya, kemudian diikuti ajarannya misalnya, ya, selama tidak berkumpul dua hal. Yang pertama, panjangnya waktu belajar, dan yang kedua, harta yang cukup untuk disiapkan. Karena butuh harta. Imam-imam dulu, orang-orang zaman dulu, mereka beribadah luar biasa. Mereka menuntut ilmu ini jadikan sebagai ibadah. Mereka menempuh jarak-jarak yang jauh untuk menuntut ilmu. Kita tahu sekarang sekolah-sekolah mahal, gitu kan? Orang mau kuliah itu sekolah dasar, SMP, SMA, begitu juga dengan kuliahnya, butuh biaya yang besar untuk menuntut ilmu. Maka ada hubungannya sama harta. Jihad pun begitu. Hampir mayoritas ayat Al-Quran tentang jihad Allah dahulukan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan juga jiwa kalian. Seperti itulah. Maka berarti ada harta, dan Nabi SAW contohkan itu. Setiap kali mau jihad, selalu saja baginda Nabi SAW mengumandangkan dulu di masjid, jihad, kumpulkan harta kalian. Lalu Nabi SAW kumpulkan tuh, para sahabat datang membawa harta-harta mereka. Setelah terkumpul harta yang cukup, menurut perhitungan Nabi SAW, maka beliau baru menyusun pasukan, baru fisik. Sampai ada di antara sahabat yang miskin, mereka tidak punya uang, mereka tidak punya tunggangan, mereka nggak punya perangkat perang, nggak ada pedang, nggak ada perisai. Datang ke hadapan Nabi SAW, lalu ingin ikut, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad, tapi nggak ada semua ini. Saya nggak punya perlengkapan, miskin. Bisa nggak saya dikasih? Nabi SAW tidak punya, karena semua orang pakai perangkatnya masing-masing. Maka mereka pulang dengan kondisi menangis, gitu kan? Mereka berharap bisa melakukan ibadah itu, tapi nggak punya. Berarti kan motivasi dalam Islam untuk memiliki harta ada, gitu kan? Dan kita tidak disuruh jadi orang miskin dalam Islam. Kita disuruh bekerja, bergerak, dan semua orang punya potensi yang sama sebenarnya. Bukankah kita sama-sama punya waktu 24 jam? Kita sama-sama punya dua mata, punya dua kuping. Kita tidak bicara orang cacat. Umumnya orang tidak cacat, gitu kan? Maka kita punya potensi yang sama. Kita punya lisan sama untuk berbicara, kita punya hati sama, ya, kita punya segala-galanya sama. Kecuali kalau orang-orang yang kaya dan mampu itu punya 25 jam per hari, kita 24 jam, mereka beda sejam mungkin, tapi ini enggak. Artinya untuk mendapatkan kesuksesan bersama bisa, asal orang itu mau. Makanya Allah menyebutkan dalam umumnya dalil, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami, artinya menempuh apa yang telah kami perintahkan dan kami halalkan, termasuk cari rezeki, kami akan pandu ia ke jalan-jalan kami. Kan seperti itu. Dan motivasi para salafus saleh tentang masalah ini besar sekali. Umar bin Khattab pernah menghardik orang yang datang duduk di masjid tidak mau keluar bekerja. Mereka mengatakan kami bertawakal kepada Allah. Umar marah. Umar mengatakan, kalian mengatakan tawakal Allah duduk dalam masjid, sementara kalian sudah tahu Allah tidak pernah mencatatkan sebagai sebuah keputusan langit akan menurunkan hujan emas dan perak. Keluar cari rezeki Allah. Sufyan ats-Tsauri juga pernah memarahi beberapa orang yang duduk di Masjidil Haram selepas sholat Jumat.
Ditanya, kenapa kalian di sini? Mereka bilang, kami bertawakal kepada Allah. Sufyan marah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in. Keluar dan cari rezeki Allah. Jangan kalian menjadi beban bagi kaum muslimin. Artinya ada motivasi untuk itu ya. Itu dulu poin ditaruh di benaknya Bapak Ibu sekalian. Kita disuruh bergerak. Kalau sekarang kita masih mustahik, orang yang berhak menerima zakat, karena kita masuk dalam salah satu dari 8 golongannya, maka kita harus punya target satu waktu kita jadi muzaki yang mengeluarkan zakat itu. Innamal a'malu binniyat. Orang sesuai dengan niatnya. Kalau dia niat seperti itu, Allah akan kasih, gitu kan? Itu poin penting. Ini dulu poin yang harus Bapak Ibu taruh di benak. Berarti kita disuruh menjadi orang yang mampu secara finansial. Dan pepatah bahasa Arab mengatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak karena di setiap gerak itu akan ada berkah. Poin yang lain dalam hadis ini sebenarnya dijelaskan bukan atau jangan difahami kita nggak boleh kaya, tapi yang boleh kaya itu adalah jiwa kita saja. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah poin pertama yang tadi saya jelaskan, tetap kita harus punya pendapatan, kita punya ya, agama ini adalah agama yang menyuruh kita bergerak, banyak ibadah kita berhubungan dengan harta. Tetapi setelah kita punya harta, kita harus tahu harta itu harus dikontrol dengan kekayaan jiwa. Itu makna hadis ini. Kekayaan jiwa artinya kita tidak cinta kepada harta itu berlebihan, sehingga pada saat diminta untuk disedekahkan kita siap, kan? Pada saat Allah uji harta itu hilang, bangkrut, kita siap. Karena bagi kita itu bukan target utama. Jadi pertemukan antara dua konsep ini ya. Konsep pertama, kita dianjurkan agar punya pendapatan, dan ini bagian dari syarat kita. Tapi pendapatan ini harus dikontrol dengan kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa ini nanti yang akan mengawasi harta itu. Kalau orang tidak menghubungkan antara kedua ini, artinya jiwanya itu tidak bergantung pada harta itu. Datang dikeluarin sama dia. Saya kasih contoh-contoh banyak diantaranya. Pernah saya sebutkan itu ya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu itu pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas. Dan tidak pernah dia untung sebanyak itu sebelumnya. Dia gelisah, nggak bisa tidur. Lalu kemudian istrinya tanya kenapa? Dia bilang, saya nggak pernah dapat keuntungan sebanyak ini. Lalu apa keinginanmu? Kita harus sedekahkan, keluarin. Jangan ada di rumah ini, jadi beban nanti. Kalau kita meninggal, ada ini nanti akan dipertanggungjawabkan, minta pertanggungjawaban oleh Allah. Padahal dia seorang pengusaha yang kita tahu, pengusaha itu manusia ini subhanallah begitu terbuka pintu-pintu peluang ini. Mungkin dulu dia belum punya kendaraan atau belum punya usaha. Dia niat kalau sudah punya usaha kecil dia sudah cukup. Padahal sebenarnya tidak seperti itu manusia. Mereka punya sifat tamak. Nanti kalau sudah punya usaha kecil, pengen usaha lebih besar. Punya mobil 1, pengen punya mobil 2. Punya rumah kecil, pengen rumah besar. Dan memang itu Nabi SAW bilang, manusia tidak akan pernah puas sampai tanah kuburan masuk ke dalam mulutnya. Ya, kalau sudah meninggal baru dia berhenti, gitu kan? Memang sudah begitu. Tapi orang kalau menghubungkan antara kekayaan harta dengan kekayaan jiwa, ini seperti contoh Abdurrahman, lalu dia sedekahkan semuanya tidak terkecuali. Setelah sedekah habis semalam suntuk begadang sama istrinya, dia mengatakan alhamdulillah, saya sekarang tidak ada beban, gitu kan? Ternyata besok karena dia sedekah itu dapat 2 peti. Ya. Keuntungannya jadi double. Dia bicara lagi sama istrinya, ini tambah banyak hartanya. Sedekah lagi, hari ketiga 3 peti. Terus saja selama dia sedekah, datang terus keuntungan berlipat-lipat ganda. Kalau masih ingat pernah saya ceritakan kisah dia, mau habisin hartanya. Takut hisapnya berat hari kiamat karena terlalu banyak. Dia udah gak bisa hitung lagi hartanya radhiyallahu anhu. Sampai kata Nabi SAW, kalau Abdurrahman genggam tanah, lalu dia jual laku. Karena cerdasnya dalam berdagang gitu. Dia genggam tanah, dia bisa jual tanah itu, gitu kan? Maka yang terjadi, Abdurrahman takut ada hisab hari kiamat. Dia mau habisin hartanya, tapi dia mau hubungkan antara mengeluarkan harta itu dengan membantu orang supaya tidak sia-sia. Bukan hanya sekedar buang begitu saja, kayak orang misalnya bakar uangnya atau pakai foya-foya pada hal yang haram, enggak. Dia cari siapa orang muslim di Madinah yang hasil panen kurmanya jelek. Cari keliling, dapat satu kebun kurma besar, semua hasil satu kebun jelek, dibeli sama dia. Mau jual berapa? Orang itu cuma iseng sebut harga, dibayar sama Abdurrahman. Tujuannya hanya habisin uang, sekaligus bantu. Udah dikumpulin semua kurma-kurma jelek itu sama dia, dan dia buat iklan, siapa yang mau silakan ambil gratis. Orang yang punya kebun sudah untung, sekarang kurma ditumpuk sama dia, jadi hartanya sekarang berubah jadi kurma. Siapa yang mau ambil gratis silakan.
Selain bantu itu juga bantu orang yang butuh ini. Rupanya karena kurmanya kurang bagus, orang nggak ada yang mau ambil. Walaupun dia mau sedekahkan. Abdurrahman tenang saja karena dia sudah selesaikan hartanya. Rupanya di Yaman tersebar penyakit. Dengan hikmah Allah SWT. Dan penyakit itu hanya bisa diobati dengan kurma jelek. Sampai utusan orang Yaman datang ke Madinah. Siapa yang pernah punya kurma seperti ini? Jelek gitu. Nggak jadi kurmanya. Ada yang rusak-rusak, kering-kering. Mereka taunya Abdurrahman buka malah gratis gitu. Orang-orang ini bilang, enggak, kita nggak mau gratis, mau bayar. Maka mereka membeli dari Abdurrahman, untung lagi, double dari uang yang dia keluarkan. Maka Abdurrahman senyum mengatakan, apa boleh buat sudah. Berarti memang sudah harus begini. Gitu. Tetapi di sini teman-teman, kita bisa lihat bagaimana dia tidak menjadikan harta sebagai target utamanya. Salah satu orang yang tidak punya, contoh saja orang yang tidak punya kekayaan jiwa ini, begitu punya harta disimpan dan tidak boleh orang lain tahu, gitu kan? Bahkan selalu dibersihkan, ya, dirawat berlebih-lebihan. Untuk apa semua ini? Akhirnya tidak ada kekayaan jiwa. Itu kalau contoh aja ya, orang seperti ini kalau hilang satu produknya dia, satu walaupun kecil, sudah buat tidak tidur berapa hari. Nah, dia kepikiran. Tapi kalau orang-orang yang punya kekayaan jiwa, walaupun mahal produk itu, dia bisa mensedekahkan kepada orang lain. Dia bisa berbagi. Walaupun dia butuh, dia kasih orang lain. Itu sikap para sahabat. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu pernah punya rumah di dekat rumah Nabi SAW. Kalau kita gambarkan Jakarta ini seperti di Menteng. Karena masjidnya Nabi pada saat sudah dibangun, sekitar rumah masjid Nabi itu sudah jadi mahal semua tanah. Karena ada masjid Nabi, ada Nabi di situ, orang berlumba-lumba tinggal di situ. Sa'ad ibn Ubadah adalah orang kaya raya, punya rumah banyak. Waktu Fatimah dan Ali radhiyallahu anhum majma'in butuh rumah, mereka punya tempat jauh. Maka Sa'ad langsung menawarkan, ambil rumah ini. Lalu Sa'ad pun pergi ke pinggiran kota Madinah tinggal, sementara rumah itu rumah yang sangat leks, dikasih cuma-cuma. Pernah juga ada sahabat Nabi datang, dia punya sebuah kebun kurma, Bayruha namanya. Itu kebun kurma itu pas depan masjid Nabi, depannya kiblat. Ya, kalau sekarang sudah pelataran masjid ya. Depannya itu kebun kurmanya subur, ada sumber mata air, bagus sekali di situ. Dan kebun terbaik kurma di Madinah adalah kebun itu. Lalu kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan dia mengatakannya, Rasulullah, apakah benar Allah mau minjam dari kita? Karena pada saat itu turun firman Allah SWT yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang mau meminjamkan buat Allah hartanya, Allah akan balas dengan berlipat-lipat ganda. Ada bahasa meminjamkan. Dia bilang, ya Rasulullah, apakah Allah mau pinjam dari kita? Kata Nabi SAW, iya. Maksudnya dengan kau sedekah, Allah anggap itu pinjaman. Nanti Allah akan kasih dengan balasan yang banyak gitu. Maka dia bilang, ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai adalah Bayruha ini. Ini kebun yang paling subur, sumber pendapatan paling besar buat saya. Saya jadikan pinjamkan untuk Allah. Dia kasih, dia sedekah gitu. Maka akhirnya berkatalah pada saat itu Nabi SAW, sungguh sebuah perniagaan yang atau hutang piutang yang sangat menguntungkan. Lalu dia mengatakannya, Rasulullah, apa saran anda? Siapa yang saya kasih? Kata Nabi SAW, aku melihat kau bagi-bagi di kerabatmu. Maka dia pecah-pecah kebun itu, dibagilah kepada kerabatnya. Pernah ada sahabat lain datang, dia mau bangun bangunan di tanah yang dia beli, tapi tanah itu subhanallah ada pohon kurma tumbuh di situ, punya tetangganya. Jadi kayak halang jalan masuk ke dalam rumah itu kalau dia bangun. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada satu pohon kurma menghalangi saya masuk ke dalam rumah. Saya mau beli dari yang punya, tidak mau dia. Tidak mau. Bisa nggak anda bantu saya? Maka Nabi SAW kirim informasi kepada orang itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, kasihlah pohon kurma itu. Rupanya dia nggak mau, dia pengen jual pohon kurma itu. Dia memang pengen jual kepada tetangganya ini, gitu kan? Maka ada seorang sahabat berlalu mengatakannya, Rasulullah, biar ini urusan saya. Dia ketemu sama pemilik pohon kurma itu, dia mengatakan, kau mau nggak ke rumahmu itu saya tukar dengan 600 pohon kurma? Bukan satu, 600. Dia bilang tentu saja mau. Langsung dibayar sama orang tersebut. Ini 600 pohon kurma, ini satu. Lalu datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, satu pohon kurma sudah buat anda. Silakan anda mau kasih siapapun. Mau kasih orang yang pemilik rumah itu atau yang lainnya.
Jadi mereka siap mengorbankan harta itu kepada siapa saja. Nabi SAW pernah musim dingin dikasih jubah sangat bagus, indah. Beliau sudah tampan, bajunya bagus, masuk ke masjid. Orang semua kagum satu masjid lihat Nabi SAW pakai itu. Berdiri satu sahabat langsung bilang, ya Rasulullah, baju anda bagus, berikan kepada saya. Baru dipakai sudah diminta. Antum mau gak gitu baru beli baju, bagus pak kasih saya. Orang gila kali ini kan. Masa baru pakai baju sudah diminta. Tanpa ngomong Nabi buka, langsung kasih dia di depan sahabat. Ambil. Orang-orang pada hardik dia. Kenapa kok minta bajunya Nabi? Baru Nabi pakai gitu loh. Saya seakan-akan kok nggak tahu malu ini gimana. Maka jawaban dia, saya nggak minta kecuali saya minta keberkahannya. Maksudnya dia takut nanti ada orang lain lebih dulu minta. Maka dia minta dari Nabi. Dan saya berharap justru saya dikafani dengan baju ini. Tapi itu sikap para sahabat. Cuma yang kita lihat bagaimana Nabi SAW tidak mencintai hartanya lebih daripada itu. Langsung kasih orang gitu. Nah ini yang dikatakan kekayaan jiwa. Harta tetap dikejar. Kita punya harta karena banyak hubungannya dengan syariat kita. Tapi dia diawasi dengan kekayaan jiwa itu. Bagaimana kita tidak berlebihan. Nah caranya supaya kita bisa masuk pada tingkat ini, yang pertama baca keutamaannya, ya seperti di antara hadis-hadis yang kita sebutkan ini, dan bagaimana contoh-contoh para sahabat Nabi, para Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim dan para salafus saleh mencontohkan itu. Kemudian coba mulai dari sekarang, mulai melatih diri bersedekah dengan harta yang paling Bapak Ibu sukai, dengan niat bukan orang yang menerima, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Misal coba lihat baju yang paling kita suka, baju apa? Kalau kita nggak sedekahkan itu, kita cari baju yang sama, nilai yang sama, coba bersedekah seperti itu. Puncak sedekah itu pernah saya sebutkan ini, kalau Bapak Ibu keluar mencari orang, bukan tunggu diminta. Kita memang mengejar sedekah itu, lalu kita mengeluarkan sedekah itu senilai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misal saya kasih contoh itu hari, kita makan di satu restoran. Kemudian kita cocok, misalnya kita makan satu porsi 50.000, anggap 100.000 dengan jusnya segala macam 100.000. Baik, kita beli porsi yang sama, berikan kepada tukang parkir, bawa mungkin ada orang susah di jalan, mampir, kasih kepada mereka. Saya kadang-kadang terapi diri saya sendiri, teman-teman sekalian. Kalau saya lagi lihat pas jalan mau pergi taklim, tentu kalau kesini saya dari Condet cukup jauh, jadi harus naik mobil. Tapi kalau di dekat-dekat sekitar sana di hari-hari biasa, hari kerja juga yang lain, saya biasa naik motor. Saya sering lihat itu, banyak orang kita susah. Tidak pernah saya pergi taklim, pulang taklim itu tidak ketemu orang susah. Ada saja bajunya kotor, nggak pakai sendal, dorong gerobak, anaknya ikut di gerobak itu kotor, barang-barang bekas. Orang lewat nggak ada yang mampir. Saya coba mampir, berhenti, Pak sebentar Pak, ini ada makanan, ini ada ini, saya kasih. Itu mukanya luar biasa, senyum, berterima kasih. Terus kita salaman sama dia itu seperti sudah salaman apa gitu, kayak orang enggak, kayaknya mustahil orang mampir terus salaman sama dia kasih sesuatu. Ini teman-teman melatih diri kita terbiasa coba memberikan yang terbaik yang kita miliki pada saat itu. Kemudian juga kita merendah, oh ternyata orang susah ini juga punya teman kok, kita bisa bersalaman sama dia misal contoh. Maka coba latih seperti itu. Kalau Anda cuma sekedar menunggu kapan ada kesempatan sedekah, belum tentu kita sedekah dalam satu pekan. Belum tentu. Ada juga orang subhanallah saking bakhilnya, gitu kan. Itu kotak amal masjid sudah ada tertulis kotak amal, dia nggak mau sumbang. Kenapa ini? Itu kan bukan untuk pengurus, bukan untuk orang, untuk Allah ini. Masih nggak mau juga, gitu kan? Atau ada orang miskin sudah jelas-jelas susah, terus bapak ibu mau modelnya seperti apa? Sudah mati di depan kita baru kita mau sedekah. Udah bajunya kotor, kakinya pincang, pakainya susah, duduk pinggir jalan. Oh kayaknya anak pinjaman tuh. Kayaknya dia masih sehat, pura-pura saja. Ini syaitan manusia ini. Hah? Terus maunya bagaimana orang itu? Sudah mati, baru kita bilang, oh iya perlu bantuan. Kok aneh benar. Memberikan sedekah beda dengan zakat ya. Kalau zakat, penerima-penerimanya itu terbatas, 8 golongan. Kalau sedekah, orang kaya pun bisa kita kasih sedekah. Jadi nggak ada alasan untuk tidak sedekah dengan orang susah itu, karena orang kaya pun boleh kita kasih kan. Sekarang orang tua saya misalnya mampu, boleh nggak saya belikan dia mobil, belikan rumah, boleh sedekah.
kasih dia makan. Teman-teman saya semua orang kaya, tapi saya traktir mereka makan, boleh. Apalagi orang miskin begitu. Alasannya apa nolak ini? Alasannya apa? Saya kemarin ketemu, subhanallah, Allah perlihatkan saya beberapa orang yang masya Allah, di Indonesia kita bicara ini, lingkup orang yang suka sekali bersedekah. Saya tablik akbar di sebuah tempat. Orang ini masya Allah datang. Saya tahunya nanti setelah tablik akbar. Ada teman-teman kita berdagang seperti di depan itu, jual-jualan semua, banyak. Mungkin lebih banyak daripada di depan ini. Karena tablik akbar itu masya Allah yang hadir bisa 10.000 orang gitu. Banyak sekali di luar itu yang jual-jual. Rupanya dia datangi pedagang-pedagang ini. Dia tanya, ini apa jual? Oh ini pakaian, ini apa ini? Setelah itu dia suruh stafnya pegawai beli semuanya. Beli, pakai uang dia pribadi, beli semua ini, pedagang-pedagang dibeli semua. Terus suruh bagi cuma-cuma pada jemaah. Nggak ada yang tahu perbuatannya. Nanti saya disampaikan sama salah satu ketua panitia saya, Ustaz ini tadi masya Allah dia beli semua dagangan ini, semua pada senyum, dia pedagang-pedagang kena habis barangnya, kemudian dibagikan lagi pada orang. Ini punya kekayaan jiwa orang seperti ini. Dia udah nggak pandang hartanya untuk disimpan, ya. Bukan tidak boleh simpan harta ya. Nabung itu boleh saja, tetapi jangan sampai tidak mengeluarkan sedekah atau tidak mendahulukan hubungan dia dengan Allah SWT dan kehidupan akhiratnya daripada dia simpan harta. Ada orang begitu luar biasa gitu. Terlalu berlebihan. Sampai subhanallah mobilnya pun kalau orang naik nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Bakhilnya luar biasa gitu. Awas kakinya kotor, jangan ini. Terus bagaimana? Maunya bagaimana? Kan bisa dibersihin nanti kan? Kalau kita berikan masukan mungkin lah pelan, tapi ada orang tidak, subhanallah. Ada orang tidak. Saya pernah naik satu mobil dengan beberapa orang. Naik mobilnya orang itu, kemudian begitu naik, pas mau turun, pelan-pelan tutup pintu. Tiba-tiba bahasa begitu. Jangan keras-keras, mobil ini otomatis begini-begini. Padahal sebenarnya pada saat turun nggak keras tutup pintunya, saya tahu. Tapi sudah berlebihan, subhanallah. Orang seperti ini bahaya, biar tidur mimpi nanti mobilnya nanti dicoret orang kah apa. Karena selalu berlebihan, semuanya serba ketakutan, gitu kan. Nah ini nggak ada kekayaan jiwa. Jadi fahami hadis ini sebagaimana saya titik beratkan tadi, bahwasanya kita tetap disuruh menjadi orang yang kaya dan mampu, karena ini bagian dari syariat kita, tapi dikuatkan atau dilindungi dengan kekuatan atau kekayaan jiwa yang dimaksudkan dalam hadis ini. Itu yang dimaksud tadi. Makanya Nabi SAW membahasakan laisal gina an kathratil ard. Bukanlah kekayaan itu dinilai dari banyaknya harta. Berarti kita tetap boleh punya harta, tapi tolok ukurnya orang itu kaya yang sebenarnya bukan karena banyak hartanya secara fisik, tetapi dia punya harta itu diawasi dengan walakinnal gina ginan nafs. Tetapi kekayaan itu dinilai orang ini kaya raya kalau dia bisa menyatukan antara harta yang secara fisik tadi dengan kekayaan jiwanya. Kekayaan jiwanya. Tentu orang miskin juga teman-teman. Banyak masya Allah orang-orang miskin yang punya kekayaan jiwa yang luar biasa gitu. Miskin tapi selalu mau memberi. Saya juga berapa kali Allah perlihatkan orang-orang seperti ini di Indonesia, masya Allah. Hidupnya susah tapi suka memberi. Apalagi nih dia mau kasih orang. Kalau dia tidak bisa kasih secara fisik atau benda misalnya, dia selalu coba berkhidmat apa nih, apa yang dia bisa bantu. Dia ingin berikan sesuatu, gitu kan? Loyalnya luar biasa untuk mencari rezeki kepada Allah atau untuk mencari pahala di sisi Allah SWT. Jangankan kita bicara hal-hal besar teman-teman, hal-hal kecil. Kalau kita nggak bisa memberikan sesuatu benda kepada orang, menghilangkan masalah yang bisa menimpa orang sudah pahala di sisi Allah. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan seseorang dari umatku menikmati surga yang sangat luas dengan segala fasilitasnya hanya karena dia pernah memindahkan duri dari jalanan agar tidak menimpa orang lain. Menghilangkan masalah dari orang pun sudah jadi pahala di sisi Allah SWT. Maka jadi orang yang punya kekayaan jiwa seperti ini, suka memberi, mendahulukan orang lain. Kalaupun Allah kasih harta, dia yakin itu bukan punya dia, gitu ya. Jadi usahakan menghindarilah kalimat-kalimat yang membawa pada itu. Itu mobilku. Tuh sudah itu yang ujung tuh, itu rumahku. Bahaya sekali kalimat-kalimat seperti ini ya. Nanti akhirnya bisa membawa kepada ini. Ya. Kalau
Kalau bisa gunakan kalimat yang bagus, misalnya di mana tinggalnya Pak, ada rumah yang Allah amanahkan di sana, kan lebih bagus, lebih merendah. Itu tuh yang paling besar sebelah kanan tuh, itu rumahku. Nah, itu mobil yang paling baru tuh tahun 2019 tuh, mobilku itu sudah lihat. Kadang-kadang kalau naik mobil bolak-balik buka jendela untuk memperlihatkan ke orang kalau dia yang sedang setir mobil. Baiklah, tertawa ini sebenarnya menandakan tahu diri.